Keluarga Gatot Brajamusti di Sukabumi, Jawa Barat angkat bicara. Ditemui di rumahnya Yuni, adik kandung Gatot Brajamusti mengaku kaget dan syok. Gatot dikenal sebagai sosok penyayang terhadap keluarga dan hormat terhadap orang tua. Kami tahu Padepokan itu kalau adik-adik AA ya, taunya setelah rame ada Elma dan teman-temannya aja di sini. Mereka bilang ini Padepokan gitu, itu yang kami tahu. Keluarga yang ikut aja, oh memang ada Padepokan kali gitu. Ya ikut-ikut aja karena memang kegiatannya kadang ngaji bareng-bareng kayak tadarusan gitu. Ya kami ikut terlibat juga. Terkait Padepokan, keluarga hanya tahu itu merupakan tempat pengajian. Keluarga juga menyayangkan laporan kasus pelecehan seksual. Keluarga mengaku sakit dan terpukul atas pemberitaan di media massa. Mengumbar-ngumbar aib AA gitu, kami sangat sakit gitu. Kalau kayak infotainment gitu kan, itu menghukum kami, menghukum keluarganya, menghukum ibu saya yang tidak tahu apa-apa. Ibu saya sampai hancur hatinya, sampai sakit gitu kan. Kami mohon kepada orang-orang yang mungkin pernah sakit hati sama kakak saya, maafkan, silahkan saja kalau memang ada yang mau kakak saya salah, betul-betul salah dan terbukti kesalahannya, ya silahkan saja sesuai dengan aturan warga negara gitu, tidak dengan mengumbar-ngumbar aibnya seperti itu gitu maksud saya. Dari pengakuan Yuni, Gatot juga pernah menerima ancaman dari seseorang melalui SMS. Ini membuat ibunda Gatot sempat meminta Gatot untuk urung berangkat ke Lombok dalam rangka menghadiri pemilihan ketua Parvi. Iya, AA bilang ada yang mengancam-ngancam ke SMS ke AA, masuk SMS ke AA. Makanya kita kaget, harusnya jangan mencalonkan lagi kalau kayak gitu, takutnya bahaya gitu. Terus memang mama sebelum AA pergi ke Lombok, mama sempat ke Jakarta, malam-malam pergi ke sana, jangan mencalonkan lagi gitu. Keluarga merasa kasus yang menimpa Gatot Brajamusti ini merupakan settingan dari orang yang memang sengaja ingin menjebloskan Gatot ke lembah hitam. Ya wajar sebenarnya kalau keluarga menjadi syok, kemudian juga menjadi merasa sakit hati begitu ya, karena fakta yang disampaikan terkesan terlalu diumbar-umbar begitu. Padahal sebenarnya kebenarannya pun juga belum tentu bisa dibuktikan. Kalau tadi Mas Madi mengatakan pembuktiannya sebenarnya itu adalah hal yang penting begitu ya, kalau tadi Anda mengatakan. Tapi kami merasa anak-anak ini, orang-orang yang melaporkan ini sampai dengan ada pembuktian ya Bang ya, sampai dengan pembuktian, kami merasa jangan-jangan orang-orang ini orang yang hanya ingin mencari sensasi karena apa? Karena gagal dipublikasikan. Karena memang orang-orang itu pernah AA bilang sama saya, dijanjikan untuk menjadi backing vokal, pernah dijanjikan. Ya. Artinya AA kenal dengan CT? Oh kenal. Dengan CT itu kenal, Citra ya, Citra Triputri itu kita kenal. Dia bisa mendeskripsikan, walaupun belum lihat yang mana orangnya, tapi dia udah bisa mendeskripsikan. Dan saya kasih lihat fotonya. Ya. Cuma kenapa saya berkeyakinan atau kami semua berkeyakinan anak ini hanya mencari sensasi ya. Pertama waktu kita lihat di TV, sehabis membuat laporan masih bisa ketawa ketiwi loh. Ketawa ketiwi pada saat di shoot sama kamera masih bisa berhahaha sambil berlari-larian di antara pengacara-pengacaranya dia sambil. Kalau orang punya rasa shock ya karena pernah diperkosa, terus punya ingatan masa lalu yang kelam sampai bikin merasa dirinya malu untuk bikin laporan. Kenapa masih bisa bikin? Oke, itu kan hanya satu di antara sekian korban. Masih ada beberapa korban sebenarnya kalau tadi kami mengatakan. sementara ini sampai dengan tadi saya bilang sampai bisa dibuktikan, kami merasa orang-orang itu hanya mencari sensasi. Oke, Bang Roni memang pembuktian lah yang nantinya akan menjadi yang terkuat begitu. Iya, saya kalau rekan saya ini mengatakan cari sensasi itu nggak benar ya. Karena sebenarnya kami menyimpan dan merahasiakan nama para korban ini. Bahkan ketika diwawancarai pun semuanya ditutup. Nah, jadi kalau bicara tadi dia senyum-senyum, saya rasa itu nggak benar itu. Sekali loh, jadi CT ini dia memang dia hamil pertama kali, usia kehamilan 2 bulan, dipaksa dan digugurkan oleh istrinya Gatot. Gitu ya. Dipaksakan dan digugurkan oleh Gatot, istrinya Gatot yang namanya Dewi Aminah.
Kemudian hamil yang kedua. Umur berapa itu Bang kalau boleh tahu? Umur waktu itu dia usia 18. Udah siap belum menjadi ibu waktu itu, CT? Ya usia anak kalau bicara ibu kan masalah mentalitas dia. Ya, kalau belum siap jangan-jangan dia yang mau minta digugurkan kan gitu. Dipaksakan oleh Dewi Aminah istri dari Pak Gatot itu dan bukan dia aja. Kemudian mereka juga dipaksakan untuk melayani si Gatot itu ya dengan beberapa perempuan begitu. Tapi semuanya itu diawali dengan aspat itu, dipaksakan itu. Sebentar, kalau saya boleh tarik sedikit begitu, Anda mengatakan di hadapan para perempuan, artinya apakah memang tindakan yang dilakukan itu disaksikan oleh orang banyak atau memang di suatu ruangan tersendiri begitu? Di satu ruangan tersendiri, pasti di kamar gitu, kemudian ada 2-3 perempuan, bahkan sampai 6 perempuan. Gitu dalam ruangan yang sama? Dalam ruangan yang sama itu. Laki-laki satu. Kemudian laki-laki cuma Gatot. Luar biasa dia gitu ya. Kemudian mereka dicekokin yang namanya aspat itu makanan jin atau vitamin jin, ekstasi gitu. Kalau makanya saya katakan kalau sampai hari ini kalau dia tidak ditangkap karena narkotika itu banyak sekali korban. Makanya kami katakan bisa ratusan itu korban. Namun ada juga yang mungkin malu, ada juga yang mungkin masih traumatik yang mendalam sehingga dia tidak berani untuk melaporkan itu. Rata-rata memang apakah memang benar adanya iming-iming begitu kaitannya dengan keartisan? Kemudian... Iming-iming sih tidak, iming menjadi artis atau tidak sama sekali. Para korban ini mereka saking percaya terhadap Gatot itu, percayanya ketika lihat casing mukanya dia dengan berpakaian dia agamais gitu, mereka percaya. Apalagi dia menyatakan aku ini adalah malaikat pencabut nyawa. Aku ini adalah, waduh, macam-macam. Dari background apa yang Anda maksudkan? Iya, dilihat dong pada saat pertemuan pertama kan di konser, terus ingin menjadi backing vokal itu harus dilihat Bang. Jadi nggak bisa main sembarangan karena hanya melihat sisi agamanya awal aja, pertemuan, gitu. Awal perkenalan itu kan perkenalannya kan awal perkenalan, kemudian diajak dan dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai malaikat gitu. Ya mereka percaya gitu ya. Apalagi dicekokin dengan yang namanya aspat itu. Kalau aspat itu ya pasti fly, apalagi anak-anak. Asap pembawa nikmat namanya. Asap pembawa nikmat itu yang diketahui adalah narkotika jenis sabu. Ya, oke. Ya. Tapi kalau menurut saya terlalu naif lah seorang anak umur 18 tahun tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana manusia, mana mana malaikat ya kan gitu ya. Dan tapi kalau dalam pengaruh obat, apakah memang juga akan... Itu yang tadi kalau misalnya dibilang di bawah pengaruh obat, katanya kan tadi Abang sempat bilang bahwa ini di tanda kutip dimainkannya di kamar, terus di padepokan. Dalam base juga. Ya, nah ini. Kalau tadi saya juga. Kamar dan di padepokan sudah saya jawab Bang, bahwa tempatnya tidak memungkinkan. Kita bisa sama-sama lihat itu ruangan yang sangat terbuka dan banyak orang bisa lihat berlalu-lalang, itu satu. Terus bis, bis itu Bang, itu adanya di depan jalan, di pinggir jalan. Tidak pernah bis itu masuk ke dalam rumah. Bis itu bis karavan, kayak model karavan, di dalamnya itu ada ruang tamu, ada kamar, ada segala macam. Kalau ya, mohon maaf nih, seandainya ada satu pasang aja melakukan hubungan intim ada di dalam situ, itu bis itu bisa bergoyang. Apalagi kalau misalnya sampai 6 orang. Ini bisnya kan gitu. Besar. Sorry Bang ya. Jadi gini, yang kami sampaikan. Itu di pinggir jalan loh. Yang kami sampaikan ini adalah fakta hukum. Iya, gitu tapi kan logika hukumnya saya tidak mau andai-andai, saya tidak mau. Ini logika fakta hukum yang disampaikan oleh para korban. Di kepala saya, dan bukan satu korban. Semua korban yang datang ke kami, Elsa Syarif itu menyatakan yang sama. Gitu ya. Di dalam bis itu, bahkan diperkosa pun di dalam toilet kayak itu bis itu. Kita akan mencari kebenaran yang hakiki loh Bang. Di pidana itu mencari kebenaran yang hakiki. Siapapun memberikan laporan, banyak kejadian. Saya pernah mengalami ya, orang yang dinyatakan sebagai pembunuh, pada akhirnya mengaku bahwa saya hanya dibayar untuk menjadi seorang pembunuh. Oh itu beda. Ini beda dengan yang sekarang dialami oleh para korban. Menjadi pelapor ya. Artinya bisa aja ada sesuatu di belakangnya. Karena kita udah lihat ada unsur itu loh Bang. Kami semua mendorong, kita semua mendorong supaya bukan persoalan seksual yang dilakukan oleh Gatot aja ya, tapi bagaimana sumber daripada narkotika itu. Itu pengakuan daripada korban. Mereka lebih banyak dicekokin sabu yang namanya aspat itu daripada makan nasi gitu, lebih banyak itu. Artinya para korban ini juga sempat tinggal di padepokan itu atau seperti apa sebenarnya? Mereka tinggal, tiap hari dicekokin dengan bagaimana aspat caranya korban dengan usia seperti itu bisa tiba-tiba tinggal di padepokan? Ya mereka kan ya terbuai ya dengan yang namanya ungkapan-ungkapan Gatot itu ya.
saya ini adalah malaikat. Apa sih janji terbesar begitu? Atau karena terbuai ingin menjadi seseorang gitu? Enggak. Klien kami tidak pernah dia berpikir dia akan menjadi artis, jauh daripada keinginan itu, tidak. Oke, Bu Titi, kalau Anda lihat dari usia-usia seperti itu sebenarnya usia rawan begitu ya, usia anak-anak 16, 17, 18, artinya mereka masih punya daya khayal yang cukup tinggi begitu. Saya kebetulan mungkin ini kalau ini seperti ini nggak akan selesai gitu, tetapi kita harus sepakat bahwa di dalam undang-undang dikatakan yang namanya perlindungan kepada anak itu adalah dari orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga terkait, pemerintah daerah, negara, pusat. Artinya ini harus ada suatu komitmen memang harus melaksanakan namanya perlindungan anak. Kalau misalnya saya memandang seperti itu sebagai saya pendidik, sebagai saya dosen, saya mengajar psikologi, usia anak yang masih labil, masa krisis peralihan dari masa anak-anak ke remaja awal, untuk kemudian nanti remaja akhir, itu merupakan suatu hal yang harusnya ini memang dilindungi. Kalau mungkin tidak dengan usia 16 tahun, 17 tahun, atau mungkin 18 tahun, mereka bisa dengan mudahnya terpengaruh. Pasti, apalagi kalau memang kemudian ini dikondisikan dengan aspat itu. Nah, aspat ini di dalam zat yang kemudian itu menjadi suatu, kalau kita itu namanya nikmat, kemudian itu akan fungsi kontrol. Itu saya selalu mengatakan di dalam korteks yang ada di belakang kening ini rusak. Sehingga itulah halusinasinya, imajinasinya yang dipengaruhi oleh obat itu, sehingga anak akan terlupa. Jadi tidak bisa kita akan berargumen nggak mungkin, itu bisa mungkin. Kun fayakun itu bisa terjadi pada anak itu. Kalau bicara fungsi kontrol, sebentar. Kalau fungsi kontrol Bu, itu tidak hanya dia aja loh. Sebentar. Jadi terhadap orang tuanya anak-anak ini juga harus diperhatikan Bu. Jangan ibu hanya melirik kepada aspatnya aja. Ini dari fungsi yang itu yang menyebabkan, dan itu pun tidak hanya itu. Lem pun yang diisap oleh anak pun juga menyebabkan anak itu lem ibon. Itu juga menyebabkan seperti itu gitu. Maaf ya Pak, saya masih giliran ngomong ini soalnya ya. Tapi jangan merujuk pada hanya aspat aja, tapi kan orang tuanya loh. Kan Ibu yang tadi bilang, anak itu datang sampai ke tempatnya Ibu ya. Ibu jangan hanya melihat anak itu datang karena terbuai aspat. Belum tentu. Ibu harus pikirkan anak ini itu bagaimana ada fungsi kontrol beberapa orang hal tuanya. gitu. Jadi beberapa hal itu, makanya saya katakan dalam perlindungan ada keluarga, orang tua. Di dalam pola asuh itu pun juga akan menyebabkan bagaimana sehingga kok anak ini kemudian ingin menjadi, saya harus begini dengan kehidupan, dengan iming-iming, dengan puji-puji dan sebagainya, yang menyebabkan itu ditambah lagi dengan misalnya yang kemudian aspat itu nanti ada pembuktian di dalam penyelidikan yang itu menyebabkan sehingga fungsi kontrolnya itu menjadi tidak berfungsi normal dalam neurobiologisnya. Nah, inilah yang saya katakan gitu, dalam psikologis juga seperti itu gitu. Dan kebetulan ini terkena kepada anak yang masih labil, yang belum bisa mengerti, apalagi kalau misalnya anak ini dalam keluarga yang kemudian keluarga itu yang tidak harmonis, keluarga yang tidak sehat jasmani yang rohaninya, ini akan jadi seperti itu. Namun ketika ini dikatakan sebagai suatu padepokan, itu harusnya menjadi suatu keteladanan. Keteladanan artinya karena ini sudah dipercaya anak belum ini. Terbukti loh, jadi belum terbukti loh kalau padepokan belum terbukti. Ini kan tadi kan dikatakan juga oleh keluarganya. Si anak itu orang tuanya tidak berhasil mendidik, dan itu ibu harus kejar orang tuanya, bukan padepokannya. Karena padepokannya masih belum terbukti. Tapi baik, belum ada sebenarnya yang terbukti secara pasti di mana peristiwa itu sebenarnya terjadi, apakah di padepokan, di hotel, di apartemen maupun di villa, semuanya sebenarnya belum terbukti begitu. Kita masih punya satu segmen Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita hadirkan kembali perbincangannya di Talk to iNews pemirsa sesaat lagi.